bulan depan, bulan Juni, gue jadi pembicara di acara Batam Muslim Fair. Wah. Pak dokter tahu Ternyata itu. kuliah 1 bulan bersama Ustadz Felix Show, tiba-tiba lo bisa ngisi acara muslim ya? Bisa ngisi acara Batam Muslim Fair. Gue kaget. Bener kata Pak Ustadz kali ya, setiap orang tuh ketika kita banyak belajar atau belajar tentang Islam terutama ya, jadi banyak datang fitnah justru. Hah, masa iya? Ini katanya semua konten kayak YouTube, TikTok, Instagram, itu harus diverifikasi dulu oleh KPI. Bagus dong. Semua yang kontra memang pada tolol karena nggak baca secara keseluruhan. Dan gue sedih semua teman-teman gue, Pak Dokter. Ferry Irwandi, Kania, Coki, Om Ded itu orang tolol semua nih, Panji, Bintang Emon. Dia nggak baca secara full kalau RUU penyiaran ini bagus banget. Makanya ketika gue jadi ketua KPI, semua teman-teman gue dulu. Iya. Budaya kita tuh nepotisme gitu. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Gimana Pak Kiai? Waduh, gara-gara acara download nih. Apa manfaatnya setelah ini 1 bulan lebih ya sudah ya? Hampir 2 bulan ya? Ya manfaatnya banyak. Jadi bisa kalau ngobrol sama orang Muslim, jadi bisa lebih satu frekuensi gitu untuk ngebahas konteks-konteksnya. Yang paling nggak lucu sih, tapi lumayan mengagetkan lah. Kayaknya bulan depan, bulan Juni, gue jadi pembicara di acara Batam Muslim Fair. Wah. Pak dokter tahu Ternyata itu. kuliah 1 bulan bersama Ustadz Felix Show, tiba-tiba lo bisa ngisi acara muslim ya? Bisa ngisi acara Batam Muslim Fair. Gue kaget. Gue bilang, tar dulu gue kesana ngapain? Gue bilang gitu. Mau bahas apa sih Tak? Kita di Batam Muslim Fair Tak gitu. Jadi kayak live podcast juga Pak Dokter. Jadi kayak gue tetap jadi sudut pandang seperti apa yang ada di download. Oke. Gitu. Oh ya udah aman gue bilang. Oke. Jangan disuruh gue ngajar. Beneran punya ini ntar gue jemaah. Ngeri banget. Tapi yang berubah dari diri lo setelah acara itu apa? Yang berubah dari diri gue? Ya gimana ya? Kalau jadi hal-hal yang berbau Muslim itu kalau teman gue menjalankan, oh gue jadi tahu kenapa dia menjalankan itu gitu. Bisa masuk perspektif itulah. Karena kan tadi nggak tahu hal detailnya. Gitu. Tapi yang lain kayak gitu, misalnya jadi nggak ngerokok, lo nya nggak clubbing lagi. Oh kalau nggak ngerokok kan gue kasih tahu alasannya. Udah berhenti rokok beneran? Nanti dong alasannya. Di topik yang mau kita bahas kali ini. Kan udah nge-pod sekarang. Iya. Gitu. Luar biasa ya perubahannya ya. Emang. Makanya. Pak Dokter apa nih? Pak Dokter ada cara download? Aku banyak sih. Salah satunya jadi lebih sabar dan lebih tawakal. Oh sebelumnya nggak sabar ya? Sebelumnya kayak dulu ya punya masalah gitu ya, selalu pengen ngomong, pengen berhadapan dengan kamera, pengen klarifikasi kayak gitu punya. Okay. Dan nggak bijaksana ya. Kadang-kadang kayak misalnya gini ya, waktu kemarin kan berantem dengan Kerti ya. Berantem, gue ngomong di media terus gitu kan. Gue menang secara public opini. Gue dipuji orang secara public opini. Tapi secara hukum sebenarnya itu banyak membahayakan aku banget. Oh, jadi karena itu harusnya kan nggak perlu terjadi tuh yang membahayakan itu kan. Yes. Kalau nggak banyak ngomong yang nggak sabar ya. Nah, setelah itu kayak sekarang ya, ketika ada masalah sekarang, aku lebih memilih diam. Diam dulu. Diam, lebih tenang, lebih sabar. Meskipun ya mungkin banyak banget ya. Oh berarti udah nggak terlalu reaksioner. Nah berarti. itu ya, Okay. jadi kayak lebih tenang, lebih apa ya, lebih santai. Dia lebih gitu bijaksana ya. benar-benar. Lebih Pak Dokter. bijaksana gitu kan. Ya menurutku penontonku mungkin yang pintar-pintar aja, yang goblok ya udahlah susah mau dibantu juga. Udah itu nggak ada ketolong ya bang, nggak ketolong kalau itu. Tapi jadinya bener kata Pak Ustadz kali ya, setiap orang tuh ketika kita banyak belajar atau belajar tentang Islam terutama ya, jadi banyak datang fitnah justru. Hah masa iya? Iya, justru jadi kayak apa ya? Lu cobain deh, rasain deh. Justru sebenarnya ketika lu pengen belajar lebih banyak ya. Justru itu cobaannya kali ya? Iya. Emang begitu tuh ya. Kayak misalnya ya, ada kemarin seorang wanita ya, gue kagumin banget. Dia seorang mualaf dan sudah pernah diundang ke channel-channel yang lain bahas tentang mualafnya. Kan nggak mungkin dong gue tanya lagi tentang mualafnya. Kan sudah banyak banget dan sudah bosen. Yeah. Jadi kita ganti POV-nya nih. Kita buat dia jadi lebih bersinar dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, pertanyaan yang sering ada di masyarakat. Ini pertanyaannya real ada di masyarakat. Dan gue ngambil resiko itu untuk menanyakan hal tersebut berpura-pura
menjadi kontra di sana. Tapi POV gue itu nggak nyampe di masyarakat. Bayangin, banyak yang kasih komentar, dokter menyudutkan Islam, dokter ini kayak benci dengan Islam. Apa sih pertanyaannya itu menyudutkan banget. Iya. Padahal sebenarnya pertanyaan itu membuat narasumber itu jadi lebih bersinar. Iya, iya. Nah, kalau gue pengen nyudutin Islam, nggak mungkin dong gue bikin acara download. 30 hari loh gue bikin acara download. Dan di mana sudah kita bahas sama-sama bahwa acara tersebut tuh nggak untung, rugi. Iya. Dan juga banyak banget acara gue kayak ngobrol dengan Pak Ustadz, ngasih edukasi tentang agama. Dan setelah selesai dari sana, gue tuh akrab banget dengan ustadz-ustadz tersebut. Aku bisa chatting-chattingan dengan mereka, teleponan. Kita juga sering kumpul bareng. Nggak mungkin dong mereka sebodoh itu kalau mereka nilai kayak, aku pengen jatuhin Islam, mereka kayak sebodoh itu mau kumpul dengan aku, mau berteman dengan aku, kan nggak mungkin. Iya. Mereka artinya apa? Mereka tuh nyampe POV-ku. Iya. Cuma POV-ku itu nggak nyampe di masyarakat. Ini kan, paham nggak sih lu maksud gue? Padahal pengen jadi benar malah cobaan ya. Iya, justru jadi cobaan. Tapi nggak apa-apa lah, kita jalanin saja. Jalanin aja dulu Pak Dokter. Jalani saja pokoknya. Dan kita terus belajar sama-sama. Betul. Oke, ini ada yang lagi viral nih dan lu agak lain ya, sumpah. Kenapa sih? Ini kan ada RUU tentang apa ya? Penyiaran. Iya, RUU penyiaran yang lagi viral banget. Betul. Katanya, ini kapan? 2 tahun lagi mau disesahkan ya nanti ya? Oh, bisa jadi minggu depan Pak Dokter. Buset. Tergantung. Ini katanya semua konten kayak YouTube, TikTok, Instagram, itu harus diverifikasi dulu oleh KPI. Ya. Bagus dong. Masalahnya orang lain semuanya teriak semua, kecuali lu dukung. Memang harus didukung karena kan banyak dulu kayak kita harus belajar dulu dari sejarah sedikit. KPI dulu pernah Pak Dokter ingat Smackdown nggak? Hah. Ada anak yang mati loh menentukan adegan Smackdown. Betul. Terus kemarin viral orang-orang yang bikin konten nyetop bus tuh bocah-bocah, ada yang mati juga ketabrak. Oke. Itu kan semua harus diverifikasi tuh. Betul. Kalau nggak jadi bahan, wah bisa nih supaya gue masuk FYP, gue nyetopin bus. Oke, betul juga. Ada betulnya makanya ya. Makanya begini, Pak Dokter udah baca fullnya belum? Belum, potongan. Itu harus baca fullnya dulu. Berarti lo setuju? Gue baca 85 halaman. Nah, gue setuju. Tapi nggak ada tapinya, setuju aja dulu. anjing lu. Serius beneran. Bagus. Kayak contoh misalnya ada pasal yang bilang nggak boleh ngerokok, minum alkohol. Gue setuju. Tapi kan repot banget dia. Makanya sekarang gue udah berhenti ngerokok. Udah nggak ngerokok. Kok Gak nggak percaya sih? Gara-gara apa lo berhenti ngerokok? Takut disensor ya? Supaya siap menghadapi pasal itu. Oh, gitu. sudah siap menghadapi pasal itu. Betul. Kok nggak percaya sih GoPro? Tapi gue ada setujunya sih sebenarnya. Ada setujunya sih. Ntar dulu Pak Dokter. Jadi gini, rancangan undang-undang itu harus kita bisa melihat per pasal itu pro dan tidak pro gitu. Oke. Tapi secara keseluruhan tuh gue pro dulu aja. Secara keseluruhan lo pro? Pro. Harus diatur memang. Memang harus diatur. Gue setuju. Kalau memang harus diatur sih gue setuju ya. Betul. Soalnya kan TV diatur nih. Betul. Kita nonton kayak stasiun TV kan semua diatur nih. Betul. Nggak boleh ada LGBT, nggak boleh. Kan memang nggak mendidik kan, gitu kan. Nggak boleh ada. Walaupun kadang-kadang kalau nggak ada izinnya, orang-orang yang gay, LGBT, lesbi bisa seenaknya kasih influence ke orang-orang gitu. Setuju gue. Itu gue kan gini Pak Dokter, kalau LGBT dan gay dan lesbi lah, kalau itu pilihan pribadi masing-masing, itu gue nggak bisa masuk ranah situ. Yang gue nggak setuju adalah mereka glorifikasi dengan jadi content creator malah jadi influencer. Berarti nanti ke depan nggak boleh ada influencer ini dong ya? Belok-belok. Itu salah satu nilai positifnya juga ya? Bagus itu. Harus Kayak ada sertifikasi gitu ya? Ya harus. Yang like nih, dapat sertifikasi, plau gitu kan? Harus ada. Begitu lu misalnya jadi LGBT kayak gitu, punya dicabut langsung ya? Harus. Karena bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Tapi bisa subjektif, Bro. Kenapa? Ya kalau misalnya lu dituduh aja, ya urusan belakangan lah itu. kayak gimana cara membuktikannya gitu? Ya bener juga sih ya. Ya at least misalnya contoh ada laki-laki berpakaian cewek bikin-bikin konten gitu.
Kan jadi menginfluence orang. Fashion. Aduh, susah juga. Ya mau bagaimana dong? Kalau gue sih lebih banyak pro-nya sebenarnya. Iya, gue setelah ngobrol dengan lu kayak gini gue jadi terpikir memang ada bagus ya sih. Ya memang makanya baca per pasal dulu Pak Dokter, per pasal. Ya ada bagusnya kayak gini. Kita ngomong di TV kan itu kan dilarang. Sekarang kan everything shifting ya. Shifting dari TV itu pindah ke dunia sosial media nih. Betul. Bahkan lebih banyak yang nonton YouTube daripada nonton TV nih. Betul. Lucu udah kan? Betul. TV Bahkan kita orang yang atur. diundang di TV aja sekarang viral di YouTube dulu atau di TikTok dulu gitu. Dari YouTube dengan TikTok dulu baru Iya, ke TV kan baru sekarang ke TV kan? sekarang gitu. Lucunya kalau TV masa diatur, tapi kayak yang gede-gede ini yang viewersnya lebih banyak nih nggak Betul. diatur. Betul. Harusnya memang diatur. Emang harus diatur, kalau enggak bisa kacau walau. Tapi Kenapa tapi? yang mana yang diatur? Sebenarnya lebih tepatnya gini, kalaupun pro, sebenarnya yang harus menjadi pengawas itu yang ditunjuk ya pasti gua harusnya. Lo nggak ada yang lebih ngerti lagi selain gua gitu loh. Bener nggak? Iya juga. Dan teman-teman gue yang punya capability nanti buat menjadi penyaring itu gitu. Gitu. Lu pro-nya ada maksud Lah, ternyata. harus dong. Harus. Maksudnya tetap ya mau bagaimana lagi karena kenyataannya mau kita capek-capek teriak kontra pun juga nggak works juga, tetap akan disasarkan juga. Kita harus pro aja udah. Tapi kalau misalnya semua harus diverifikasi kan ini agak berbeda ya. Kalau TV kan sebenarnya mereka kalau aku nggak tahu ya. Kalau TV kayak gimana sih? Tayang dulu baru dinilai atau diverifikasi dulu Jadi baru tayang? kalau TV itu kan udah ada jadwal tayangnya. Udah jelas tuh. Dia nggak mungkin tiba-tiba ada random upload konten gitu kan. Kan ada jadwal ada per jadwal. Betul, tapi kan ada live. Tetap aja itu ada jadwalnya. Oh betul juga ya. Nah Tapi kalau konten kan ada rencana ya. ada rencana. Kalau konten kan kita nggak tahu siapa yang upload. Oke. Makanya harus dikeluarin surat izin bikin konten tuh menurut gue bagus. Untuk orang-orang yang kenapa ketawa sih? Izin bikin konten. Loh bener dong. Kayak Jadi- SIM ya. Hah? Kayak SIM ya. Kayak orang jadi kan bisa asal-asalan bikin kayak surat izin penyiaran lah. Gue setuju sih, tapi gue tuh ragu. Dapat gak gue izin itu nanti? Makanya yang verifikasi harus gua. Iya, kalau dapat. Gua harus masuk jadi ketua KPI. Iya. Gitu. Ketua KPI yang sekarang harus berhenti. Iya. Gue tiba-tiba jadi terpikir nih ide lo. Gue Gimana? tadinya tuh mau kontra banget setelah ikut lu. Kepikiran juga? Iya, lu jenius itu ya. Besok nih gua akan bikin video nih. Ini di-upload tanggal berapa? Tanggal 1. Oh, berarti setelah gue bikin video dong besok ya? Nanti gak usah dibahas atau gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah Pak Dokter nih, nah kemarin gue habis bikin video itu semua yang kontra memang pada tolol karena nggak baca secara keseluruhan. Dan gue sedih semua teman-teman gue Pak Dokter. Ferry Irwandi, Kania, Coki, Om Ded itu orang tolol semua nih, Panji, Bintang Emon. Dia nggak baca secara full kalau RUU penyiaran ini bagus banget. Nggak ada tapinya tuh. Ya kan gini-gini, makanya namanya masih draft, Heeh. yang tapinya bisa kita obrolin lagi lah. Oke, tujuannya paling nggak bagus dulu nih. Iya, tujuannya bagus. Heeh. Itu yang tadi, karena gue kan punya anak kecil nih. Serem loh Pak Dokter kalau itu diglorifikasi. Ngerti gak? Gue juga jadi terpikir tadi pas lu ngomong tadi gue jadi terselenting juga kayak misalnya lembaga berita ya. Oh, ini nggak jadi pro, nggak jadi kontra nih? Iya, tiba-tiba gara-gara lu. Tadi Pak Dokter pengen gue tolol-tololin juga nih. Pak Dokter nih tolol nih, Nggak kenapa mau. kontra nih? Nggak mau tolong. Tapi kayak ke lembaga berita kan susah ya. Kita kan harus ada apa yang namanya wartawan itu harus ada apa itu surat apa itu? Jurnalis, masuk Dewan Pers. Iya kan. gitu. Tiba-tiba bikin podcast kayak gini. Nah itu kan bisa ngacoin masyarakat juga kalau memang isinya nggak bener. Ada narasumber kan, sama kayak tiba-tiba gue kayak TV One aja sudah kan. Ya gimana? Itu Pak Dokter Gus. konten-konten yang nah itu kan harus ada izin nanti tuh. Iya. Bagus dong. Iya kan? At least ada standar nanti dia harus ada after effect gitu. Loh, supaya Jadi kita juga harus di mentoring juga ya harusnya oleh KPI kan? betul gitu. Makanya kalau misalnya anggota atau ketua KPI tidak punya capability atau kualitas, biar gue gantiin aja gue jadi ketua KPI. Ini seriusan, makanya gue tuh pengen pro gitu. Iya. Bahkan iya. kalau gue pro pun, gue nggak akan minta anggaran tambahan. Nggak digaji nggak masalah gue.
Nggak digaji nggak masalah. masalah. Bisa korupsi ya? Aman nanti. Bisa itu. Tapi yang penting gue pro. Yang penting lu pro. Iya. Tapi kan ada tulisan itu yang paling fatal itu, yang paling gua ganjal di hati gue itu, semua konten wajib diverifikasi. Apa yang bikin mengganggu Pak Dokter tuh apa? Kalau semua konten wajib diverifikasi, artinya ini bukan hanya orang yang punya channel gede. Bukan hanya orang Semua yang masyarakat punya, memang. Yes. Artinya setiap orang mau posting, itu harus lapor KPI dulu. Ada berapa orang KPI? Pak Dokter tuh makanya, nah KPI pusat itu kalau nggak salah beranggotakan 10 orang, KPI daerah 7 orang gitu di pasal itu gue udah baca. Ini Pak Dokter harus berpikir positif. Loh, Pak Dokter ngeremehin AI dan aplikasi berarti. Orang kita tahu-tahu anjing. Sumpah, orang kita tuh canggih-canggih. Walaupun dengan 9 orang, nggak masalah mau sehari ada 2 juta konten terupload, gue tetap akan bisa verifikasi. Kalau gue ketua KPI. Kayak gimana caranya? Gue bikin aplikasi untuk mendeteksi itu semua. Bisa. Tapi kan ini Instagram bro, YouTube. Kayak gimana lo bisa Bisa. verifikasi? Buktinya TikTok, Instagram, dan YouTube punya teknologi itu. Loh, TikTok tahu sendiri kan ketatnya kayak gimana? Nah, kenapa TikTok bisa kita nggak bisa? Kalau lo jadi ketuanya? Kalau gue ketua KPI bisa. Pasti bisa. Chill aja dong. Tapi bukan izin kan, jadi posting dulu nanti lu bisa take down. Loh, gitu nggak ya? ngapain itu nggak efisien namanya kerjanya. Jadi? Ya itu dia, nanti kalau ada cara memverifikasinya, itu AI gue yang bekerja untuk memverifikasi itu semua. Iya, tapi kan dari bahasa hukum ya. Namanya pejabat rakyat kan melayani rakyat. Gue akan melayani kalian untuk memverifikasi itu. Kalian gak usah repot-repot. Gini. Kalau gue ketua KPI. Gue ada nonton di podcastnya apa, Om Ded ya rasanya ya. Itu narasumbernya ngomong, katanya ini adalah senjata yang bisa dipakai, bisa enggak. Nah itulah makanya Ferry Irwan dia ngomong. Ya, Itu tolol. Statement tolol itu. Dia nggak berpikir secara dewasa. Menurut gue benar, gue belain. Dari mana benernya? Kita debat di situ. Boleh. Dari mana benernya? Oke, pertama nih ya. Kalau dari bahasa hukumnya, setiap konten wajib diverifikasi terlebih dahulu. Ya, artinya kita verifikasi dulu, baru boleh tayang. Beda. Nah ini ngomongin cara. Pak Dokter coba ngupload konten di TikTok. Ada rokoknya. Itu verifikasi dulu apa enggak namanya? Ada rokoknya. Kan rokok nggak boleh di TikTok nih. Ada rokok di dalam konten itu. Itu verifikasi dulu atau enggak? Enggak. Upload dulu kan? Upload dulu. Yang memverifikasi siapa? Habis itu mereka mungkin ada report, ada apa, baru take down. Nah, enggak juga. Nanti tuh ada langsung tuh. Biasanya ada suggestion tuh langsung dari TikToknya tuh. Habis di-upload, AI-nya mendeteksi ini tidak sesuai verifikasi. Di take down nanti. Oh iya. Loh iya kan nanti kan 2 arah. Iya, oke. Dari aplikasi nih. Makanya gue kan kalau gue ketua KPI, gue kan bikin aplikasi canggih itu. Gak perlu nambah anggaran lagi. Oh gitu. Iya, makanya gue tuh. Berarti verifikasi yang dimaksud di situ itu adalah upload dulu, nanti secara otomatis kita bisa filternya. Itu kan caranya, makanya kan gak diperjelas di situ. Tapi by machine. Nah, harus dong. Bukan by orang. Bisa kalau by orang mana bisa. 10 orang KPI pusat apa berapa gitu ya. Seingat gue ntar kita cek ulang undang-undangnya. Iya, tapi udah ada berapa ratus juta, 280 juta penduduk. Akun berapa? Banyakan akun atau banyakan orang? Pak Dokter, TikTok yang download di dunia ada 8 miliar orang. Tiap hari konten yang terupload berapa? Mereka bisa verifikasi. Kenapa TikTok bisa, kita nggak bisa? Makanya tuh cetek tuh orang Ferry Irwandi mikirnya cetek. Lu nanya kenapa TikTok bisa, kita nggak bisa? Ya jelas lah TikTok bisa, kita nggak bisa. Ya TikTok bisa karena ketua yang megangnya bener. KPI bisa, kalau gue pegang pasti bener. Kalau lu yang pegang. Itu intinya. Intinya mau kerja enggak kan gitu. Iya. Tapi kalau bukan lu ketuanya, lu masih setuju nggak? Setengah. Emang yang ketuanya harus yang punya kapabilitas gitu. Punya capability jadi ketua KPI. Tapi itu bukannya jadi ada 2 hal yang bisa gue tangkap dari Ferry Irwandi bilang ya. Jadi ada 2 nih. Pertama, matiin kreativitas, matiin hak kita berbicara, berpendapat lah. Karena kita bisa shutdown siapa saja di situ. Itu lebih tolol lagi argumennya matiin kreativitas. Kenapa? Justru kita lebih kreatif. Loh bener dong. Kalau misalnya ada adegan tidak boleh merokok, gimana caranya kita menggantikan adegan rokok itu? Jadi mikir lebih keras kan?
Oh. Loh bener dong. Oke. Itu malah memicu kreativitas kita justru. Oke. Ya ketawa-tawa Anda. Anjing Anda ketawa-tawa. Ini. Apa nih namanya hak berpendapat? Kenapa? Apa masalahnya hak berpendapat? Ya, berarti kan KPI itu bisa men-shutdown siapapun sebenarnya. Loh, gini, selama kemarin kan sempat argumen no viral no justice nih jadi rame kan. Itu KPI nggak kenapa-napa tuh, tetap aja. Apakah nanti setelah RUU itu bakal di-shutdown? Kan prosesnya juga orang upload dulu. Tapi lu pernah nggak upload di TikTok atau upload di YouTube kan jarang ya, di take down ya. TikTok lah yang paling sering di take down ya. Lu nggak ada salah, tapi di take down. Nggak pernah sih. Gue pernah, gue sering. Itu kan berarti di report palsu atau gimana? Ada beberapa contohnya kayak gini ya. Gue kasih makan hiu. Nih, pakai ikan mati bukan ikan hidup ya, gitu kasih makan. 7 video gue FYP lah, 7-7-nya. Yang ngasih makan ikan hiu tadi. Kasih makan ikan hiu. Video ada darah kali Pak Dokter? Nggak ada. Video ke-8 take down. Video ke-9 gue ngupload yang video ke-8 tayang. Sometimes kan machine is machine ya kita ngomong ya. TikTok harus jadi gue juga. Ketawa sih. Bener ini loh. Ada juga orang yang followersnya banyak, nggak buat kesalahan apa-apa, di-ban. Sudah coba banding, banyak yang verify nggak? Ada yang nggak verify. Berarti dia nggak verify itu. Tapi kan mesin juga bisa salah. Betul, setuju. Mesin juga bisa salah. Nah, ini kan agak sedikit bahaya ya. Gue percaya kayak gini ya. Mesin aja yang kita ngomong itu pinter, yang kita ngomong ini badannya besar nih, bukan di Indonesia nih kayak gitu. Yang kita percaya aja itu bisa salah. Apalagi kalau di Indonesia. Berarti kan ini kan ada peluang. Wah, Pak Dokter meremehkan Indonesia berarti ini tadi saya gitu nih. Nggak boleh gitu Pak Dokter. Kok ketawa dia? Kalau gue ketuanya tapi bisa aman. tebang pilih nggak jadinya? Apa? Bisa tebang pilih nggak? Gue nggak akan tebang pilih kalau gue jadi ketuanya. Kalau lu nggak jadi ketua. Makanya gue pro sampai sekarang. Masih pro. Kalau gue nggak jadi ketuanya mungkin kontra kali, tapi nggak tahu lah. Nggak, tapi gue pro beneran ini, pro dari dalam hati ini. Karena gue setuju tuh, tidak boleh, karena nggak boleh tatoan. Gue akan pakai tangan panjang nanti. Jadi lu juga nggak boleh tayang dong nanti. Ya kan gue kan supaya lebih baik merubah kan. Gue pakai turtleneck nanti. Ketawa sih orang mau niat berubah loh ini. Kalau kemana-mana, sumpah Pak Dokter, sumpah. Iya. Yang kedua nih, Ferry Irwandi bilang nih, ini bisa ya, bukan pasti ya, bisa menjadi alat untuk menyerang orang, ya bisa digunakan atau tidak bisa digunakan gitu. Misalnya nih, lu nih bikin konten nih, gue nggak suka sama lu nih misalnya kan, ya kalau lagi nggak ada masalah ya jalan aja lu nya. Tapi kalau gue lagi pengen buat masalah, lu bisa gue pidanain. Ya makanya ada pentingnya kan setiap orang punya izin bikin konten. Masuk akal dong Pak Dokter. Contoh, kenapa semua orang harus punya SIM? Supaya dia mengendarai kendaraan ini tidak ugal-ugalan, bahayain nyawa banyak orang. Bikin konten bisa bahayain nyawa banyak orang juga loh. Berarti semua orang kalau mau bikin media sosial harus bikin SIM. Loh, harus bikin surat izin dulu. Surat izin dulu. Penting itu Pak Dokter. Negara mana di dunia ini yang buat kayak gitu? Itu kan negara yang udah terliterasi. Jadi Indonesia ini kan rata-rata IQ-nya 74,48. Rata-rata. Di bawah atau rata-rata sama dengan monyet. Monyet itu 75 sampai 95. Sampai kasus timah kemarin, orang Indonesia itu tidak bisa membedakan mana Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Itulah makanya kita perlu izin. Kok kata bener? Iya. Mereka nggak bisa bedain Dewi Sandra sama Sandra Dewi. Iya. Sekarang gue tanya dengan lo. Kalau orang-orang ini nggak punya izin bikin konten, kacau. Gue suka sama. Mereka bisa bikin video ajakan bunuh diri. Gue suka sama lo. Gue tanya dengan lo, kayak gimana cara dapetin surat izin tersebut? Makanya gue jadi ketuanya, gue yang verifikasi. Ya, sekarang lo jadi ketua.
Kalau mobil kan, Ya gue untuk bikin surat izin tes untuk kayak bikin SIM. Nah, kayak gimana caranya? Coba gue tanya. Lu Gampang. ketua nih sekarang? Gak, misalnya gue ketua nih ya sekarang ya. Ah. Pertama gue bikin ya gedung kantor lebih besar. Iya. Anggaran nambah dikit lah. Dikit aja. Anggaran nambah dikit gitu. Lu libatin nggak? Pasti. Iya. Ya buat ngecek ini kesehatan fisiknya Betul. segala macam. Gimana pun pasti namanya Pak Dokter punya koneksi dokter juga dong. Pasti gue libatin untuk Pak Dokter tolong kita butuh orang-orang yang Kesehatan mentalnya yang bagus mental-mentalnya ya. untuk diuji dulu. Hmm. Loh Pak Dokter mohon maaf, kemarin ada orang bikin video live streaming gantung diri selebgram yang dari Bali loh. Loh itu kan gila. Iya. Kalau nggak ada izinnya orang bisa upload apapun. Terus apa lagi nih? Umur menentukan nggak umur? Oh harus. Menentukan. Harus. IQ. Tadi kata lu kata-kata orang Makanya Indonesia. karena izinnya jadi akan semakin sedikit kan enak tuh. Karena kan mayoritas rakyat Indonesia IQ-nya rata-rata kayak monyet. Lu itu data bukan gue yang ngomong. Gue cuman mengasih tahu lagi. Jadi izinnya nanti akan sedikit. Makin sehat konten Indonesia tuh. Sampai semuanya udah siap baru RUU ini bisa kita revisi lah nanti. Oke. Kan bisa direvisi. Yang di bawah 78, 74 nggak boleh punya media sosial. Gak boleh punya sosmed supaya gak ada komen-komen random gitu. Gue setuju juga ya. Bener kan? Iya. Makin indah Indonesia ini loh. Jadi isinya orang cerdas semua ya. Isinya orang-orang yang punya standar IQ yang boleh komen gitu. Sehingga nanti undang-undang ini kita revisi pas gue jadi ketua DPR. Ada bagusnya. Dan ketika itu Betul. terjadi, netizen yang dimaksud oleh pemerintah itu jadi lebih berkelas. Itu komennya jadi lebih membangun, tidak nyasar ke komennya Sandra Dewi. Dewi Sandra, sorry Sandra Dewi. Tidak nyasar ke Instagramnya Dewi Sandra. Kan enak gitu, lebih Indonesia ini lebih tenang. Karena gue mengalami fase itu Pak Dokter. Fase ketika banyak orang-orang bodoh tidak punya Instagram dan akun YouTube gitu. Ini ya, biar teman-teman tahu dulu sejarahnya dulu. Lo kalau mau komen di YouTube orang, lo harus punya akun YouTube. Semenjak YouTube dibeli oleh Google, semua orang bisa komen. Semenjak itu komen YouTube rusak. Tiba-tiba maaf ada yang ngomong sensor ya. Gak ada konteks sama konten apa yang kita upload. Oke. Kan orang-orang kayak gini jadi nggak ada nanti. Betul. Karena harus ada surat izinnya tuh. Untuk komentar aja harus ada. Bagus ntar gue kalau gue kata KPI, kalau komen harus ada izinnya gitu. Betul. Izin kok. Sekarang orang Surat izin komen juga ya. Jadi surat izinnya itu ada, kalau SIM itu kan ada A kan, ada B, Nah itu tinggal ada C, diklasifikasi. kan? Jadi ini cuma untuk upload doang. Ini surat izin upload. Gitu. Surat izin Oh enggak, surat izin upload. Ya benar, ada surat izin untuk komen. Bagus. Bagus dong supaya surat izin untuk collab ya. iya, makanya karena gue Jadi orang-orang kayak gini punya boleh collab, yang ini enggak, jangan bisa collab. tahu Ya. oh yang ini memang cocok hidupnya sendiri aja gitu, jangan collab ya udah. Kalau collab bisa bikin berantem. Ya ada surat izinnya juga dong. Loh. Makanya tadi gue ralat sedikit karena Pak Dokter anggaran nambah dikit nggak apa-apa. Dikit. Ya 3T 3T lah, boleh lah 4T 4T lah. Nambah dikit 3T 4T. Kacil itu Pak Dokter. Yang bayarkan rakyat nanti gampang. Tenang aja. Lu kagak diundang. Lu kan itu pendukung 0 berapa lu kemarin, bukan Ini 02. ngomongin 01, 02, 03. Iya. KPI itu lembaga independen. Ah. Ini atas nama rakyat. Makanya harus ada ketua pemilihan KPI. Ketua apa? Pemilihan KPI itu harus ada. ketua pemilihan KPI. Kan dia independen. Oh, betul juga ya sebenarnya ya. Betul. Makanya yang paling cocok jadi ketuanya itu yang Lex. Cocok. Dan makanya gue pro sama undang-undang ini gitu. Oh, lu pro. Tapi Karena respon gua akan teman-teman mengawal. apa? Ketika lu ngomong pro, mereka responnya kayak gimana sih? Seperti orang tolol pada umumnya. Ya mereka tetap, lo kok bisa pro sih? Ya karena gue berpikir luar biasa, lebih luar biasa dari lo semua, gue bilang gitu. Mereka, oh anjing gak kepikiran gue. Sama kayak Pak Dokter nih. Akhirnya sekarang mulai mikir-mikir nih. Kemarin gue telepon, Per, lu kenapa kontra sih? Pro lah. Coki gue telepon, Bintang Emon gue telepon. Gue setuju sih pro. Tuh kan, jadi setuju kan? Tuh, setelah jadi setuju lu tuh. ngundang lo, gue udah setuju. Tapi mungkin diatur mungkin ya. Siapa nih Yang ngatur makanya harus orang yang punya kapasitas. kapabilitas dan kapasitas. Makanya itu yang punya itu ya gua. Ketua KPI sekarang nggak punya.
Siapa sih namanya? Nggak penting lah pokoknya. Ah itu ganti gue aja. Ganti lu aja. Ganti gue aja. Tapi kalau lu nggak diundang, Nggak, kalau gue nggak jadi ketuanya, gue akan mikir-mikir ulang sih. Mungkin untuk pro lu bisa gitu. jadi kontra ya. Karena kalau mereka yang ngawal udah pasti cacat nanti. Soalnya mereka kan bukan konten kreator. Mereka kan punya kualitas, mereka ngelihat dari Mereka situ. nggak ngerti. Mereka bapak-bapak, ibu-ibu boomer random bikin peraturan ini gitu. Jadi ini harus gue yang mengawal. Gara-gara lu, kayaknya channel gue nomor 1 diincer oleh KPI. Emang nggak bisa, harus gue ketua KPI-nya gitu. Harus ada pemilihan ketua KPI. Harus ada. Iya. Asal transparan sih. Kalau nggak kan siapapun bisa di shutdown kan artinya kayak gini ya. Artinya bisa jadi kayak sih bro. Lo nggak usah, kan gini, KPI itu kan independen. Kita akan bikin tandingan nanti. Bro, apa sih yang benar-benar Lembaga independen di Indonesia ini? Ada. Pak dokter jangan meremehkan KPK, KPI. Pak dokter nih aduh. KPK, KPI itu independen loh semua. Apa sih? Semuanya bagus. Orang ketua KPK jadi tersangka aja kemarin kagak ditahan. Itu kan orang oknum. Anjing lu. Pak dokter nih. Gak boleh gitu Pak dokter. Itu oknum. Itu oknum. KPK-nya bagus. KPI bagus. Kurang KPU. Bagus. Bagus banget. Bagus itu. Bagus. Tapi saya nggak mungkin jadi ketua KPU. MA. Wah, MK. MA yang paling baru MA dong. MA ya. MK juga ya. Itu untuk anak muda menjadi wali kota harus. Balik Kok lagi. diketawain sih? Bagus dong gitu. Kan Iya, kemarin udah salah sama kita. Mas Kaisang. Udah gitu. Gue gak ikut-ikut. Gue pendukung. Kan kita ketemu di acara tinju. Iya, gue gak ada yang temenin lu. Kan gue memang salaman. Karena sama Mas Iya, Gibran salaman. iya, Mas Kaisang gimana? Gue gitu. kan pendukung. Gue gak ikut-ikut. Betul. Tapi intinya gue nggak mungkin jadi ketua KPU. Apalagi ketua KPK. Ketua KPI gue mungkin. Makanya gue Tapi mereka ada hubungin lu nggak? Mereka ada hubungin lu? belum ada sih. Kan baru ngupload itu sehari 2 hari lalu ya. Mungkin abis ini bakal dihubungin kayak. Bakal dihubungin. Kalau ini udah diupload ya. Kalau lu jadi ketua KPI, hal pertama yang lu akan buat untuk buat apa ya? Setelah RUU-nya sah atau enggak nih? Selain RUU lah. Selain RUU RUU kan tadi ya. kan kita bisa buat indah kan Iya, tadi kan. betul. Kita buat kalau lu jadi ketua gue percaya deh, kita Betul. buat indah, bagus, ditata dengan baik gitu kan. Betul. Terus kita melihat keadaan rakyat Indonesia, tentu lu pengen jadi lebih memperbaikin lagi kualitas kan. Betul. Kualitas netizen kita kan. Oke, yang pertama setelah gue jadi ketua KPI nih, besok misalnya nih ya. Gue jadi ketua KPI. Semua anggota di bawah gue pasti semuanya konten kreator dulu. Yang punya pengalaman dan punya literasi. Oke. Itu dulu, kayak banyak kok. Bukan Ferry Ruani, bukan Dedi, itu nggak punya. Coki itu ngomongin Kania, ngomongin mereka bukan konten kreator awalnya. Ferry kamu tuh PNS dulu ya. Anjing kamu semua. Mau jadi konten kreator itu ikut-ikutan kita duluan. Iya. Jadi kayak siapa tuh? Nanti kan jadi konten kreator tuh ada perpeloncoannya nggak jadi? Harus ada ospek. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba viral ya? Wah kalau nanti dia nggak berkualitas, viral, menyesatkan. Oke. Gitu. Harus ada ospek gitu. Ospeknya berupa hal yang positif ya, nggak digebuk-gebukin. Nggak Di gitu, mentoring. Di gitu mentoring, ya. bikin konten yang harus mendidik gitu. Kayak misalnya gini, apa namanya tadi, gue bakal ngapain aja. Gue akan angkat semua anggota yang di bawah gue itu konten creator yang punya kualitas dulu. Siapa namanya yang bikin konten-konten? Siapa contohnya? Contohnya? Contohnya Timothy. Oke. Itu anak muda yang menginspirasi tuh, Timothy. Terus siapa satu lagi yang suka bikin tentang uang tuh? Pak Dokter? Indra Kens. Bukan Indra Kens, bukan. Bukan Willy Salim, bukan. Tentang duit. Oh, Raymond Chin. Raymond Chin. Itu kan kalau jadi anggota KPI bagus. Oke. Gua akan angkat pasti. Ferry Ruandi, Deddy Kobuser enggak. Kurang mereka. Gue masuk nggak itu? Gue masuk nggak? Pak Dokter masuk. Masuk ya? Banyak mendidik juga. Oke. Banyak, karena cara mendidik orang beda-beda gitu. Oke. Gitu. Itu yang lu pertama kali akan lu buat? Betul, mengangkat orang-orang yang punya kapasitas dulu. Menjadi orang yang ngurusin komisi penyiaran ini gitu. Terus lanjut?
Selanjutnya, ya itu program itu tadi harus gue jalanin tuh. Surat izin bikin konten harus ada. Surat izin bikin konten. Bentuknya SIM atau enggak nanti verifikasi. Misalnya orang yang komen, yang berhak komen, itu verifikasinya hijau misalnya. Ada pangkat-pangkatnya. Pangkat-pangkatnya. Ada. Jadi Harus centang ada. itu nggak cuma centang biru Centang ya? biru orang yang bisa bikin konten. Oh, biru yang bisa bikin konten. Iya benar. Kalau birunya kita bikin yang rada tua dikit itu bisa bikin konten sama udah terkenal. Udah terkenal. Beda, itu beda. Itu tetap ada. Kalau yang merah red flag ini agak. Kalau yang merah, ban aja langsung. Merah itu di ban sementara. Oh. Kita punya kasih kesempatan manusia berubah juga gitu. Kayaknya lu lebih cocok ada di Instagram deh, bukan di KPI. Loh, itu akan mengawasi Instagram. Mengawasin Instagram. Kalau gue jadi ketua KPI, gue mewajibkan Instagram tapi punya sampai- perwakilan office di Indonesia. Tapi sampai sekarang aja ya, gue tanya kayak gini ya. Andai kata lu jadi ketua KPI ya, kalau gue nggak salah sampai sekarang kita itu pemerintah itu nggak bisa mengatur konten loh. Itu dia bahaya Pak Dokter. Jadi mereka tuh nggak bisa nyetir Instagram, TikTok, Karena nggak punya perwakilan kantor di sini. YouTube. Yes. Harusnya setiap regulasi di setiap negara itu menyesuaikan negaranya masing-masing. Bagus harusnya undang-undang ini gitu. Karena di situ pasal berapa ada tuh. Harus ngajak kolaborasi pihak lokal tuh bagus tuh. Bagus dong. Iya iya. Loh kita kan market, kita kan 270 juta orang. Kalau Instagram mau ada di Indonesia, lo harus punya kantor di sini. Dan informasinya harus menguntungkan orang kita dong, orang Indonesia dong. Bagus sih. Apalagi setelah misalnya diatur seperti itu, kita juga bisa ngatur yang mana konten hoax, yang mana enggak. Itu masalahnya. Yang bikin rusak orang Indonesia tuh hoaxnya ini. Yang kesurupan jangan ditayangin Jadi gitu ya. Gara-gara orang kesurupan tiba-tiba ada tersangka nih. Udahlah, kita kan lebih banyak. Rata-rata IQ kita sama kayak monyet nih. Rata-rata. Itu monyet dikasih HP, lu bayangin gak tuh? Komennya gimana? Au, au, au. Nah, kita ini belum siap Pak Dokter. Pakai sosmed, pakai TikTok, belum siap mayoritas. Yang paling simpel itu, Dewi Sandra Dewi. Gimana berita yang lebih berat? Kita ini belum siap pakai sosmed. Makanya mendingan jangan pakai sosmed dulu. Yang pakai sosmed, yang waras-waras aja. Makanya harus ada kayak SIM-nya. Cakep. Ini semua akan terlaksana dengan baik dan benar kalau saya ketua KPI-nya. Tapi gue ragu loh kalau misalnya lu bikin surat izin kayak gitu ya, berapa banyak, sedikit orang yang bisa dapat surat itu nanti. Justru makin sedikit makin bagus. Supaya sosmed ini sepi. Dari komen-komen sampah. Dari konten-konten sampah. Sekarang semua orang bisa Nonton doang. Jadi kalau misalnya nggak dapat SIM cuma bisa ngelihat doang. cuma bisa ngeliat doang. Nonton doang. Cuma bisa nonton doang. Upload nggak bisa. Nggak boleh dulu. Komentar nggak bisa. Betul. Kan Collab nggak bisa. sehat dong semuanya. Enak dong. Betul juga Semua ya. orang yang objektif. Jadi yang kita lihat ini orang-orang yang bagus aja. Itu. Karena kita belum siap pakai sosmed. Sampai saat ini itu aja dulu. Kenapa kantor-kantor berita kayak Detik, Tempo, Kompas itu dapat sertifikasi kayak gitu kan? Itu dia. Karena mereka jadinya punya integritas untuk ngeluarin. Kenapa yang lain nggak dapat? Karena dianggap ini tidak kapabilitas ya, tidak Ya. punya integritas juga. Belum punya. Karena belum diuji kan. Kenapa kita yang sekarang ini channel-channel ini nggak dibuat gitu ya? Itu dia harusnya ada. Genius loh. Tapi ada satu pasal yang menurut gue sedikit gue nggak setuju. Apa? Soal, nah makanya kan gue bilang tadi di depan, gue pro keseluruhan, tapi ada yang nggak setuju pasti dong. Kalau lu jadi ketua. Kalau gue jadi ketua kan rubah-rubah dikit ini nih. Iya. Maksudnya ini Apa yang lu pengen ubah? yang soal investigasi independen itu harus ada izin tuh menurut gue kurang tuh. Itu harus sedikit-sedikit lebih bebasin lagi. Karena itu tumpang tindih sama Dewan Pers, Pak Dokter. Dewan Pers. Ada tumpang tindih sama LSF juga. Makanya gue bilang ketua KPI sekarang ataupun yang mengajukan ini tidak punya kapabilitas. Karena tumpang tindih. Oke. Gitu. Gue tetap pro. Emang harus ada undang-undangnya. Tapi harus gue yang ngajuin. Atau enggak teman-teman yang punya kapabilitas lah. Selain lu yang punya kapabilitas siapa di Indonesia ini? Masih banyak kok. Masih banyak. Cuma namanya nggak boleh disebutin dulu sekarang. Gue pikir lu jawab cuma gue pas. Kalau yang cuman gue yang jadi ketuanya pasti. Yang lainnya anak buah gue semua itu. Iya. Beneran ini Pak Dokter. Kau Gue gue bercanda setuju ini. juga, gue setuju Pak Dokter juga. kan jadi anak buah gue Kalau juga. lu mah enak, gue tinggal chat aja. Itu dia kan. Pak Ketua Gua Alex. tolong Ya, dong. tinggal aman. Izin Pak Dokter tinggal. Iya. Gue orang dalam nih. slow. Gue juga banyak kesel sih, banyak konten-konten hoax kan soalnya kan. Apalagi kan kita ini banyak yang, sorry lah ya, goblok sih menurut gue. Udah pasti. Konten hoax aja dipercaya.
kesurupan, heboh. Kenapa? Bener juga, gue pernah ngeliat Coki, ini kayak Coki sedikit pinter lah, gue bela dikit di sini ya. Kata Coki, kenapa arwahnya Vina nggak masuk ke pelaku aja ya, langsung nyebutin gitu. Kenapa pilihnya ke Linda gitu? Bener juga lu Cok ya, lu jenius juga gini-ginian Cok. Kenapa masuknya ke Linda gitu? Kenapa nggak ke pelakunya? Saya pelaku 3 kali aja yang masuk kan, udah langsung ketangkap semua tuh, jelas. Harus kan gitu. Itulah makanya. Harus ada surat izin itu supaya berita-berita ini tuh nggak aneh-aneh gitu yang naik. Pak Dokter tuh kayak misalnya di Twitter tuh masih banyak bokep, masih banyak itu kan nggak baik gitu. Iya ya. Makanya harus ada izinnya. Walaupun kemarin Elon Musk itu datang disambut sama pemerintah kita gitu. Oke. Disambut banget. Padahal kan X kan punya dia kan. Kalau program lu untuk mencerdaskan kan bagaimanapun juga kan itu program pertama ya. Program pertama surat izin. Yang nggak punya kemampuan lu cuma boleh nonton doang. Betul. Jadi akun mereka itu cuma bisa ngelihat doang nih. Betul. Posting nggak bisa nih kayak gitu kan. Terus tapi kan bagaimanapun lu pasti pengen buat mereka ini jadi lebih pintar dong. Supaya naik kelas. Harus. Yang tadi menurut lu monyet dikasih pegang handphone tadi. Iya, supaya monyet pegang handphonenya IQ-nya naik dikit lah gitu. Ya. Program lo. Gua nanti kalau jadi ketua KPI, iya. gua akan karena gue lembaga independen yang berdiri atas dasar kepentingan masyarakat nih ya. Gua akan memasukkan kurikulum ini ke dalam sekolahan. Jadi ada mata kuliah, ada mata pelajaran komen sama bikin konten harus ada. Komen sama bikin konten. Itu mendukung nanti menjadi bekal hidup dia di masa depan, Pak Dokter. Bener juga ya. Iya dong. Kadang-kadang kita belajar lift berapa jatuh kecepatannya. Emang kepake? Belum tentu kepake. Makanya kepake kalau memang sesuai bidangnya nih ya. Bola salju berputar kayak gitu. Jatuhnya berapa jauh. Walaupun kebanyakan nggak kepake. Energinya berapa. Emang kepake? Makanya. Tapi kalau komentar. Bayangin Pak Dokter kalau semua guru di Indonesia punya sertifikat bikin konten dan komen yang bagus. Jadi guru ngajar bisa bikin konten. Sekali bikin konten bisa dipakai bertahun-tahun. Keren kan kalau guru-guru pada bikin konten? Betul. Keren jadinya. Karena nggak ada orang yang seumur hidup nggak pernah kasih komentar. Kan bener kan? Hal-hal yang selalu kita lakukan setiap hari sepanjang hidup. Nah sekarang Pak Dokter kalau ngeliat TikTok, sekarang orang banyak fokus baca komen. Karena komennya kreatif-kreatif. Loh kalau ada surat izin bikin komen, ini ketawa ya. Kalau ada surat izin bikin komen, nanti ada jenis pekerjaan baru. Jadi buzzer bikin komen yang positif. Bagus loh itu Pak Dokter. Iya. Dapat pahala kita itu. Iya. Loh, daripada kalian mikir bikin komen keren-keren tidak di-utilize, mendingan ada surat izinnya gitu. Kan keren. Gue sekali komen harus bayar sekian. Ini surat izin gue, sertifikatnya nih bagus. Bagus sekali tuh. Makanya saya harus jadi ketua KPI. Oke. Gitu. Sekarang gue lihat kalau generasi muda, responnya apa nih? Respon netizen ya? Setuju atau nggak sih? Mayoritas kalau sih, konten kreator banyak yang gue tahu nggak setuju. Ya, berarti itu termasuk. Karena kan lapak mereka kan yang diganggu kan. Gak diganggu sebenarnya. Diatur sebenarnya. Supaya lebih baik lagi gitu. Supaya lebih baik. Tapi kalau masyarakat sebenarnya setuju atau nggak sih? Mayoritas karena masyarakat kita tolol tuh banyak yang tidak setuju. Bahkan konten kreator yang tidak setuju aja tolol semua. Karena mereka nggak mendalami seperti gue. Karena gue setuju, jadi gue pintar ya sekarang. Pintar ya? loh, Okay. pintar. Lu pintar Pak Dokter sekarang. Lu emang teman gue, benar. Tos dulu lah kita. Oh iya miring. Cheers dulu. Kasih miring-miring nih. Gitu Pak Dokter. Makanya Tapi itu pro. kita ngelihat generasi anak-anak muda zaman sekarang. Ini pindah nih kita nih. Generasi anak muda zaman sekarang. Lu ngelihatnya kayak gimana sih? Terutama umur yang 20 something ya. Itu kayak Gen Z. Iya. Oh, mereka pengangguran semua. Lu kan banyak jumlah. Ini data nih yang ngomong bukan gue ya. Mayoritas dari Gen Z itu pengangguran, mayoritas. Iya. Ya bagus dong. Lah kok bagus? Ya memang harus nganggur karena mereka nggak bermanfaat buat kita gitu. Jadi nganggur aja mendingan. Karena kerja banyak ngeluh Pak Dokter Gen Z. Nggak sesuai jam kerja. Ribet. Ini Gen Z ribet.
Beneran. Tapi kan mereka ini penerus kita, bro. Apa? Mereka kan penerus kita. Gak penting, kita mendingan mikirin diri masing-masing aja. Sumpah, kemarin gue ngeliat video Pak Dokter, orang ngelamar kerja di seblak, warung seblak, antreannya ramai banget, panjang. Karena kan Gen Z sekarang lebih sibuk komen, enak kan nanti kan, komen, bikin konten stage gitu. Walaupun mereka belum tentu jadi influencer juga bakal dapat duit. Kalau nanti ada surat izin bikin komen, surat izin bikin, kan jadi mereka nggak bikin konten, bikin komen mulu kan. Akhirnya kerja. Nah, bener kan? Bagus. Bener juga. Bener, jadi mereka, gue sekarang udah nggak bisa rebahan bikin komen nih, sama bikin konten. Gue. Tapi media sosial tuh memang merusak pikiran mereka loh. Sangat merusak. Mereka tuh nggak siap, karena gue mendalami itu kayak manusia tuh gue sering kali ngomong gak didesain buat nerima pujian dan hinaan secara bersamaan lebih dari 10-20 orang. Jadi kalau ada dengan algoritma TikTok yang mendukung lo tuh bukan siapa-siapa, terus lo bikin konten sesuai dengan yang lagi hype, terus tiba-tiba view lo 100.000, lo dari nobody nih. Yang dulu lo bikin konten yang like cuman temen-temen saudara doang, HTS-an atau FVB-an lo doang nih dulu ya. Sekarang lo bukan siapa-siapa, lo bikin konten, tau-tau view 100.000. Cewek random joget-joget nih. Tapi emang cakep, good looking. Dipuji orang. Nyandu tuh, padahal kalau nyandu. Langsung nyandu dia. Karena di pujian itu dapat dopamin dan endorfin. Oke. Jadi kedepannya dia harus bikin konten lagi supaya dipuji banyak orang. Sakau, dia harus bikin konten terus. Lebih lagi. Lebih kebuka lagi. Downside-nya ketika dia kepleset dan komennya, kan gue bilang tadi nggak bisa, manusia tuh nggak siap dihina dan dipuji secara bersamaan dengan kapasitas orang yang banyak. Nah ketika dia kepleset dan di hate, mental breakdown. Karena mereka nggak melewati proses yang content creator dulu lalui. Oke. Yang ngelihat 15 orang. Yang suka 8 orang, yang gak suka 3 orang. Mereka gak ada proses itu. Baru bikin konten, tiba-tiba banyak. Tahu 100.000 view. Duh, kaget dong. Kelebihan dosis dopamin dan endorfin. Oke. Jadi gak sehat. Makanya Gen Z banyak yang rusak. Kedepannya mental breakdown akan lebih parah lagi. Makanya butuh kita pro sama RU penyiaran. Bob, selagi lu buat konten ya, atau lu ngomong seperti ini punya, apa sih hal yang bisa membuktikan bahwa, ini kan katanya ya, kata data ya, data tadi kan IQ orang Indonesia itu kan cuma 74 atau 78 sih? 78 ya, cuma 78. Rata 78, sekian kan? 78,8. Tapi kan maunya 75. Tipis loh. Nah, apa buktinya apa? Pak Dokter, kalau rata-rata berarti ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu dong, bener dong? Betul. Itu kan rumus itu rata-rata. Ya, yang pintar pasti lebih sedikit. Pasti, tapi pintar banget tuh. Iya. Yang bodoh banyak, tapi agak sedikit rata-rata. Kalau garisnya tuh kayak gini, yang pintar kayak gini. Jadi kalau ditarik tuh kayak gini. Berarti ada yang di bawah 78. Banyak lah pasti. Ada yang sama kayak monyet berarti. Monyet 75. Gue tanya, selagi lu buat konten, apa yang hal-hal yang membuktikan bahwa mereka itu nggak nyampe, pikiran lu tuh nggak nyampe ke mereka? Satu aja yang paling gampang, karena gue musisi, gue belum pernah punya album. Ya. Gue selalu keluarin single. Mereka komen, Bang Lex kapan bikin album baru? Satu itu. Satu itu kayak gitu. Kagak nyampe ya, kagak nyampe. Dua ya. Gue mau manggung. Gue upload nih di feeds gue, poster nih. Tanggal, tempat, jam. Caption gue tambahin, komen. Jam berapa manggungnya Bang Lex? Bayangin. Baca full dulu kek. Itu. Manggung di mana Bang Lex? Itu yang mudah ya. Itu nih ya. Itu yang sekali lagi ya, itu yang mudah ya. Bayangin. Itu yang sudah ditulis tanpa berpikir. Gak, tinggal baca doang. Tinggal baca tanpa asumsi. Tinggal masih nanya manggung di mana. Udah jelas nih, ada tempatnya, stadion mana. Apalagi kalau mereka download kita. Waduh. Makanya kayak gue baca download itu ya. Ada yang pinter, banyak yang bego juga. Pasti lebih banyak yang bego.
kayak bilang, wah ini Young Lex kayak gini, Dr. Richard kayak gini, Ustadz Felixio seperti ini. Kadang-kadang mereka tuh tidak tahu yang namanya memilih peran, kontekstual bagaimana gimana, kontekstual, bagaimana kayak misalnya kita pro dan kontra seolah-olah, tapi supaya mengeluarkan ide tertentu nih, supaya kayak gitu kontennya kan. seru dong. Kalau semuanya kontra atau semuanya pro, ya caranya nggak usah ada. Itu namanya ngomongin satu belah pihak gitu. Nggak lebar sih Nggak nyampe mereka. Kadang-kadang gue juga podcast ya nanya ya, misalnya kayak gitu ya, nanya dengan pasangan gitu kan. Gue tanya, nanti dihujat semuanya. Tapi giliran nanti tiba-tiba ada masalah dengan pasangan itu, tiba-tiba gue dipuji, ini keren banget katanya. Jadi sebenarnya mereka itu nggak nyampe kayak mereka gitu. tidak siap. Nah, pakai sosmed sebenarnya. Makanya ini penting harus ada. Ada orang-orang tertentu juga yang gue lihat, ini gue nggak sebut nama lah ya. Kalau gue sebut nama nanti mereka tersinggung, kesian. Ya. Yang dibenci semua orang, tapi menurut gue apa yang dikatakan dia itu benar. Cuma permasalahannya orang ini belum siap diterima oleh masyarakat Indonesia now. Siapa itu Pak Dokter? Pemikirannya itu pemikiran luar negeri yang menurut gue itu benar ya. Tapi begitu sampai di Indonesia, dia katakan itu. Jadi kayak dia itu berbicara seperti orang Amerika yang ngomongnya itu ya kita ketinggalan 20 tahun nih kayak gitu kan. Memang benar itu. Iya kan? 300 tahun kayaknya ketika lebih jauh Pak Dokter. Jadi ketika dia ngomong, yang di sebelah masyarakat ini nggak nyampe. Udah pasti. Jadi kan memang siapa yang ngomong gue lupa, ada kalimat pepatah dulu lah atau dari luar negeri gue lupa. Ya kita kan jangan pernah kritik orang bego, pasti akan sakit hati kan. Kalau kita kritik orang bego. Kalau kita kritik orang pinter, dia pasti akan senang gitu dikritik. Ya itu kan berarti kan kalau kita menyampaikan argumen, kita kritik orang yang marah, berarti orang bego. Kritik ya, bukan ejekan yang kritiknya juga harus yang konstruktif, bukan yang destruktif, tidak menghancurkan. Makanya kadang-kadang gue tuh kalau bawa acara juga kadang suka nurunin standar gue sih supaya bisa dimengerti. Harus. Kadang-kadang harus menjadi apa namanya itu ya? Badut industri ya. Badut industri ya. Badut industri itu supaya selevel. Emang iya. Supaya selevel gitu. Ketika Makanya, kita lebih atas sedikit dari badut industri, kadang-kadang banyak yang nggak nyampe. Ini kan, aja video kita nih banyak yang nggak nyampe nih pasti. Ya udah pasti. Karena gue udah berdamai dengan itu. Sudah berdamai karena rata-rata IQ-nya di atas monyet dikit. Jadi gue udah berdamai. Lo kalau gue waras gue ngalah dong. Kalau yang pinter nonton video ini mudah-mudahan paham keutuhannya gitu. Iya. Dan jokes-jokesnya juga ya. Walaupun itu jumlahnya cuma sedikit, tapi gue paham. Gak apa-apa gitu. At least ada yang paham. Iya. Nah itu kan sama aja gini Pak Dokter. Anak kecil belum bisa nyetir mobil dengan baik dan benar. Tapi dikasih mobil. Dikasih mobil sport. Kecil, numbur lah. Nubruk banyak orang nggak? Betul. Nah, sama para monyet-monyet ini belum bisa menggunakan handphone dengan baik dan benar. Dikasih handphone. Bisa rusak komen-komennya. Bisa jadi stalker orang 10 tahun baru rame itu kasusnya tuh. Banyak. Betul. Bahaya loh. Kadang-kadang tuh netizen itu kan, ya kadang kita netizen tuh banyak prestasi juga ya. Kadang-kadang kan prestasi netizen itu kan bisa membongkar suatu, bisa mendorong sesuatu, bisa buat sesuatu yang bagus. Tapi nggak sedikit juga gara-gara netizen banyak orang juga hancur. Banyak yang hancur. Ada yang bunuh diri juga ada pasti. Ya contohnya walaupun Indonesia gue nggak tahu secara spesifik, di Korea itu artis-artis yang dipres karena tekanan dari comment hate itu bikin artis sampai bunuh diri loh. Berarti kan sama aja kayak anak kecil yang dikasih pisau, dia nggak tahu ini bisa bunuh orang. Tapi ditusuk rame-rame ya mati orang. Anak kecil walaupun nggak ngerti, jangan pisau deh. Berarti lo juga atur itu nanti ke depan ya? Pasti. Sama cancel culture juga bisa jadi ada di Indonesia. Makanya cancel culture kalau bisa jangan ada lagi. Iya dong, cancel culture harus ada. Tergantung kontekstualnya makanya. Misalnya nih, gue nih perkosa orang nih, public figure nih, terkenal, dicontoh banyak orang juga. Habis perkosa orang di penjara nggak? Di penjara. Ya kelar di penjara bukan nanti terima hukuman, gak usah seumur hidupnya di cancel culture dong. Oh kalau di Korea kan cancel culture. Kan udah kena hukuman. Sudah kena hukuman. Jadi dong. Dimaafkan, masih oke. Ya kan dia udah menjalani hukuman. Jangan di cancel culture. Kalau cancel culture tuh nggak adil. Kalau mau lebih adil, kalau memang dia punya kualitas. Misalnya Pak Dokter, sebutlah musisi terkenal gitu ya. Habis perkosa orang.
ditangkap di penjara, tapi lagunya masih enak, ya enak aja kalau laku, nggak usah di cancel culture. Betul juga. Gitu maksudnya, kan udah kecuali dia belum menjalani hukuman gitu. Kalau pakai narkoba juga sama ya? Kenapa tuh? Berarti kalau misalnya pakai narkoba nanti asal sudah menjalani hukuman aman. Ya harusnya aman dong. Kalau punya kualitas masih bisa dipakai jasanya, kenapa enggak? Tapi kan orang bisa nonton, wah ini orang dulu ngobat, berarti kita boleh dong ngobat, nanti kita bisa sukses juga kayak dia. Nah itu kan makanya orang yang nonton itu Goblok. ngapain ditiru hal yang jelek. Gua suka dengan dia, Loh, sering-sering iya, diundang. Simpel aja mikir tuh simpel. Oke, tim kreatif sering-sering diundang ya. Ngapain ditiru gitu, kalau hal yang buruknya nggak usah ditiru. Iya. Sekarang gini misalnya, ada anak kecil niruin idolanya. Yang salah anak kecilnya apa idolanya? Anak kecilnya ya sebenarnya ya. Orang tuanya yang salah. Orang tuanya ya. Orang tuanya nggak ngawasin. Orang gini, Pak Dokter, sifat dari adaptasi itu berlaku ke dalam segala aspek. Kalau jadi orang tua di era sekarang, lu harus ngerti sosmed. Lu harus ngerti anggota BTS itu siapa aja. Ada yang homo nggak anggota BTS? Lu harus kalau anak lu ngefans sama BTS. Gue nggak ikut-ikutan. Loh, misalnya... Mohon maaf, gue nggak Jadi ikut-ikutan. gini, kalau misalnya... Dia yang ngomong, silakan duduk. Jangan BTS, misalnya Blackpink. Nah, gue nggak ikut-ikutan. Loh, kan ada fans Blackpink yang cewek juga. Lo sebagai orang tua harus adaptasi. Anak gue ngefans sama apa sih? Oh, sama Blackpink. Ada yang lesbi nggak anggota Blackpink? Jadi ntar kalau tiba-tiba anak lo jadi lesbi gara-gara ngefans sama Blackpink, salah siapa? Salah orang tuanya karena dia nggak tahu. Iya. Loh iya dong, kan logikanya kayak Betul. gitu dong. Anak gue kan sekarang gue nggak kasih handphone kan. Makanya Jadi kalau misalnya dia tahu macam-macam ya salah gue dong. Kenapa gue kasih? Namanya orang tua kan dia di bawah kontrol kita. Sampai dia bisa berpikir secara rasional, secara logik di umur tertentu, barulah tetap harus didampingin tetap gitu. Oke. Makanya surat izin itu penting. Iya. Tetap penting itu bikin konten, bikin komen. Penting ya. Penting banget. Penting banget ya. Oke. Sampai saat ini masih penting. Gue pro deh. Tapi gue takutnya bukan lu jadi ketua. Kayak gimana coba? Kalau itu kita baru pikirkan. Karena kalau gue tidak jadi ketua KPI, udah pasti bakal caur jalaninnya. Iya. Jadi makanya gue pro dulu sampai gue jadi ketua KPI ini. Ngerti gue ngerti. Bayangin kalau lu bukan lu, kayaknya hancur kayaknya. Iya mereka ibu-ibu, bapak-bapak random. Mereka followersnya aja gak ada. Kayak gimana bisa mengerti kita? Jadi kayak gini loh, lu tau ada ini gak? Bapak-bapak sama ibu-ibu sosok asik mau masuk tongkrongan. Guys, ngapain nih guys gitu. Orang kampung ngomong gua tuh gak cocok tau gak lu? Gua jadi bikin apa gua nih. Nah itu tuh anggota KPI sekarang tuh gak cocok nih. Makanya better. Bener dong, kan gitu kan. Bikin peraturannya tuh ngaco gitu. Kalau gua yang jadi ininya baru bisa tuh. Gua akan minta saran sama para content creator yang punya capability. Kita bikin aturan apa nih supaya waras nih. Iya. Oke, thank you bro. Sudah datang ke sini mudah-mudahan. Tapi lu aja buat channel namanya Karya Anak Bangsat kayak gimana? Loh, bangsat itu asli ada di KBBI. Salah satu pasal itu juga kita harus menggunakan bahasa KBBI dengan baik dan benar. Emang apa? Bangsat kan konotasinya negatif. Kan boleh bangsat, berdebah, bajingan tuh boleh di film-film jadul boleh loh. Oh boleh? Karya anak bangsat itu keren. Ah. Karya anak bangsat makanya keren. Maka kalau gue jadi KPI itu bisa gini-gini boleh, tetap boleh. Selama kepentingan gue boleh. Loh, kenapa enggak? Iya. Anak bangsat ini selalu diremehkan gitu. Iya. Tidak pernah dipandang. Makanya ketika anak bangsat berkarya, nggak pernah tuh diundang ke istana gitu. Belum ada aja sudah ada indikasi korupsi ya. Belum jadi kayak gimana Loh. jadi ketua. Kita harus melestarikan budaya itu. Oh iya. Kok ketawa Pak Dokter? Iya, makanya kalian tuh nonton kami berdua itu sedikit naikkan level kecerdasan kalian ya. Imajinasi kecerdasan harus naik sedikit ya. Jangan kalian tuh pakai kayak badut industri tadi ya. Kalau kalian pakai IQ badut industri tadi nggak nyampe dengan obrolan kami. Nih Pak Dokter, kenapa gue bilang harus melestarikan budaya korupsi? Dari zaman dulu tuh waktu kerja rodi, kerja paksa tuh. Itu kan memang kita dinarasikan tuh membangun rel kereta itu nggak ada duitnya, nggak digaji. Sebenarnya VOC itu bayar ke raja-raja lokal, tapi duitnya ditilep. Makanya
korupsi di Indonesia nggak karena budaya. Makanya kita harus lestarikan budaya kita. Korupsi. Ketawa, serius Pak Dokter. Makanya kita ketika gue jadi ketua KPI, semua teman-teman gue dulu. Iya. Budaya kita tuh nepotisme gitu. Itu dulu yang teman-teman tapi tetap yang layak. Iya, Nggak ada iya. salahnya kalau memang layak ya. Kalaupun nggak layak, tetap teman nggak apa-apa lah. Cukup dengan